harus disupport begitu. Saya ceritanya salah satu ada teman saya, dia padahal bapaknya itu dokter spesialis anak, ibunya profesor spesialis dokter spesialis anak, ibunya juga profesor dokter juga, tapi waktu anaknya lahir punya riwayat untuk alergi di banyak hal. Bahkan kakeknya sendiri, kakek si anak kecil ini gak bisa ngatasin. Kenapa? Dia cerita ke saya. Itu terus story-nya dia yang saya ceritakan, semoga itu berkah untuk beliaunya. Kenapa? Karena itu memberi teladan bahwa contoh saya salah. Saya ini dulu waktu hamil, karena ekonominya juga sudah mapan, kan berarti dia gak mau makan di masa pertama. Makanya selalu yang junk food, yang fast food itu, yang fried chicken yang fast food dia baru bisa makan. Tiap hamil tuh, waktu dia hamil sampai selama sekian bulan tuh dia makannya diantar kayak gitu terus. Akhirnya anaknya alergi. Begitu anaknya lahir, kalau nggak minum susu formula tertentu dia nggak mau. Dia minum ASI ibunya juga sulit. Jadi itu perawatnya jauh lebih panjang. Jadi puasanya itu jauh lebih panjang. Saya guyonannya ke anak-anak dan ibu biasanya gini, ibu-ibu tuh mau puasa 9 bulan atau puasa seumur hidup. Artinya apa? Karena seringkali keluhannya, saya ini nangani untuk banyak ABK. Saya salah satunya untuk di salah satu tempat terapis itu biasa ngomong gitu. Ada orang yang telepon gini, Bu, anak saya begini ABK, anak saya makan bedah. Jadi kalau habis mandi itu Bu, bedah bayi itu dimakan. Jangan ngomong ABK, jangan gumunan gitu toh. Kalau jadi guru PAUD, jangan pernah mudah terpernah. Kok ada ya? Kasihan amat gitu. Artinya, ya itu realitas namanya ABK. Jangan dianggap bahwa itu sesuatu yang namanya nggak normal. Pakai lo kacamata yang nggak normal. Jadi ibu itu cerita, anak saya tuh kalau habis mandi kalau dipakai bedak tahu tuh bedaknya gimana. Kalau dilarang, dia itu teriak-teriak yang tantrum, seperti saya tuh malu sama tetangga se-RT, sekampung. Kayaknya seolah-olah tuh mau diapain, kayak dianiaya gitu. Saya bilang, berarti gimana caranya? Seperti layaknya alergan, ya hindari bedah. Kalau perlu nggak usah pakai bedah. Sederhana, kenapa? Kognitifnya dia kan belum nyambung sampai ke situ. Nah, ujung-ujungnya akhirnya gini, Bu, sampai kapan saya begini? Anak saya bisa sembuh nggak Bu ya? Anak saya bisa normal nggak? Deritanya, artinya perjuangannya orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus itu luar biasa. Makanya puasanya bagaimana? Long life, sepanjang hidup sampai anak itu pun nggak ada. Bahkan orang tuanya harus memikirkan kalau seandainya saya nanti meninggal, anakku yang ABK itu harus bagaimana. Paham di situ ya? Jadi bagaimana dihindari? Jangan sampai nanti gak ikhtiar tiba-tiba pada waktu anaknya ABK lain, kok aku sih? Ya Allah, kok aku yang dibebani? Kok aku yang diinginkan? Dan bagaimana ikhtiarmu? Di awal pada waktu ada proses, ada pembuatan dan sebagainya, bagaimana ikhtiarmu? Bukankah semua itu tergantung dari ikhtiarnya? Kalau sudah ikhtiar optimal, Allah memberi rezeki yang begitu, berarti ada maksud tertentu. Tidak ada produk Allah itu yang gagal. Allah itu pasti menciptakan itu nggak pernah ada gagal. Ada maksud baik tertentu di situ. Ada lagi kasus yang mengalaminya si penggal. Ini teman saya SMA. Dia pengusaha. Dia bilang anaknya kebetulan ADHD. GPPH dalam memusatkan perhatian. Dari Kediri dia sudah dari Kediri dia harus selalu mengecekkan anaknya di rumah sakit swasta bagus yang di Surabaya. Dia punya dokter spesialis anak yang bagus. Itu dijalaninya seringkali Surabaya Kediri. Waktu itu terus ketemu dengan saya bilang, ini coba anakku ini yang apa berhasil. Dan waktu cek dan segala macam deteksinya benar, dia bilang, kok udah ya biasa pasti dia ngomongin dokter anaknya. Dalam waktu itu ini kan kesakutan. Saya kan juga mulai kayak gini. Terus apa yang dibilang? Sekarang usahanya apa wis? Mau yang
ini fokus kita apa? Fokusnya bagaimana handling anak itu. Anaknya cerdas tapi hiperaktif karena GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau ADHD sebutannya. Karena ternyata GPPH-nya karena pada waktu proses sebelum lahir juga ibunya makan seafood, senang seafood. Nah katanya seafood itu bagus nih. Jadi waktu itu, waktu hamilnya anak saya kedua ini, satu full seafood. Saya bilang gini, ya bagus memang. Tapi kamu tahu nggak seafoodmu itu terkontaminasi zat timbal atau enggak? Kamu tahu nggak seafoodmu itu terkontaminasi zat besi enggak? Nggak tahu. Itulah, kita nggak pernah tahu bagaimana makanan itu sehat bagi kita. Untuk itu berarti apa sebenarnya penting? Oh gitu loh. Ya, artinya kadang-kadang kita perlu tahu ilmunya sampai detail, jangan hanya sepenggal. Itu fungsinya ikro. Oke, paham ya bahwa inklusi itu penyebabnya sampai ke dasar. Jadi kemudian yang kedua dari mana? Proses lahir. Proses lahir itu apa? Pada saat dia lahirnya normal, sesar atau pakai alat bantu. Alat bantunya apa? Kalau di top, saya pernah punya kasus, melihat kasus anak nggak bisa berjalan karena waktu lahir itu di korset. Ketika di korset itu dikok bahasanya, ditarik dengan tang gitu. Karena proses lahirnya dengan induksi dia nggak bisa normal dan tidak disesar, akhirnya di korset begini. Ternyata pada waktu usia PAUD baru ketahuan dia kena motorik kasarnya sehingga dia lumpuh. Masya Allah. Jadi itu pada waktu proses lahir. Nah kalau pasca lahir, ada juga yang pasca lahir. Dan bagaimana waktu pasca lahir? Ada juga karena stres atau kejang, sehingga kejangnya akan ke otak. Nah ngomongin ABK itu dasarnya adalah otak. Nah yang penting diperhatikan untuk tahu ABK itu observasi. Observasi itu harus terdokumentasi, bukan sekedar oh iya ya, harus ada dokumentasinya. Kenapa dokumentasi? Karena harus jelas perilakunya, keterampilannya, pengetahuan dan perasaannya anak itu. Harus dicek, ditulis. Orang tua tahu. Saya punya panduan dari Departemen Kesehatan untuk deteksi dini tumbuh kembang DDATK untuk khusus orang tua di rumah. Nanti saya bagikan di sini. Jadi ini setting orang tua ada, setting guru juga ada, setting untuk tenaga profesional juga ada. Yang diobservasi apa perilaku. Sebetulnya orang tua itu tahu kok kalau anaknya itu agak nyeleneh. Cuma fase psikologisnya ketika memiliki anak yang ABK atau anak yang inklusi yang berbeda, orang tua itu tahap pertamanya itu denial. Itu psikologis banget. Selalu menolak. Gak mungkin anak-anakku abnormal, gak mungkin anakku inklusi. Itu tahapan pertama dan itu wajar. Selalu bilang, ini saya pernah juga dikomplain oleh pasangan dokter ketika pada waktu itu dicek deteksi tumbuh rumah. Ini suami istri dokter, luar biasa. Anaknya kebetulan terdeteksinya autis. Dia bilang, ibu ini salah. Saya ini dari keluarga yang terhormat. Suami istri kami itu dokter, kakek neneknya juga dokter. Nggak mungkin anak kami itu ABK. Itu resikonya profesional. Bisa jadi resikonya seorang guru nanti ketika tahu ibu bunda-bunda di sini yang ada yang di sini tahu anaknya ABK, itu harus jawab berdasarkan data. Makanya observasi dokumentasi itu penting. Saya bilangnya gini, iya ibu, saya mohon maaf, ini hasil deteksi kami. Ibu bisa telusurin lagi ke lebih keahlian lagi. Jadi data kami itu begini, dasarnya itu ini. Sehingga dasar kita jelas mendiagnosa itu ABK atau bukan. Clear? Clear. Jadi nggak boleh kalau kita ngomongin dari mana, dari perilakunya. Nah, masalahnya perilaku ini orang tua juga harus jujur, harus keterampilan dan yang lainnya itu kita juga harus sama-sama paham. Untuk apa?
mindsetnya diubah dulu, detik dulu. Biasanya kenapa penanganan ABK itu telat? Karena fase psikologis orang tua dari proses denial tadi. Nggak percaya, nanti pada fasenya sudah hilang, sudah lewat masa keemasannya, dia baru datang menjadi window shopping. Window shoppingnya terapi, shopping terapi kemana-mana, terapi ini nggak benar, terapi ini nggak benar, terapi ini nggak benar, pengennya instan. Jadi sebetulnya terapi untuk anak yang inklusi itu sebetulnya sangat tergantung orang tua. Itu pentingnya deteksi dini. Nah, masalahnya di masyarakat kita semakin banyak dan semakin ini perlu edukasi yang semakin banyak juga. Dari apa? Karena jelas stunting, gerakan anti stunting itu sedang Marakan. digergemakan. Stunting itu apa sih? Stunting itu apa? Kurang gizi. Jadi gizi buruk di anak-anak. Indonesia yang katanya gemari Pahlawan Finawi, tongkat batu jadi tanaman, tapi punya kena kasus stunting. Berarti banyak sekali kita yang harus benahi di masyarakat. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara. Negara itu bukan pemerintah saja. Kita itu unsur dari negara. Jadi kita pun coba kalau kita tuh zakatnya benar dan zakat nggak bakalan kok ada orang miskin di Indonesia. Bukankah kita itu 80% penduduknya itu adalah muslim. Kalau 80% muslim, kita nggak usah ngomongin yang lainnya, ngomongin kopeni yang 80% sesama saudara kita. Kita itu juga akan makmur, nggak ada saudara kita yang stunting. Benar nggak? Jadi yang kita ketemu adalah di situ. Sudahkah kita itu zakat benar-benar? Zakat mal, zakat harian, zakat itu sudah benar-benar. Udah benar, sebetulnya kita itu bisa jadi datuk tanggung warahmatullahi. Tapi kalau enggak, kita benahi dulu di situ, oke? Maka keterampilan, perasaan dan kita menjadi penting. Bagaimana? Tentukan catat capaian perkembangan, dicatat, bukan hanya sekedar begini. Jadi observasi anak itu terdokumentasi. Jadi dicatat perkembangan. Namanya kalau perkembangan itu harus dicatat. Kenapa? Kalau nggak dicatat lupa. Kita bukan kalibernya Rasulullah yang kita menghafal. Kita itu manusia yang harus mencatat. Berarti dicatat. Stepnya di sini. Ada learning stage development, practicing atau mastery. Kalau disebut learning, anak baru pertama kali mengenal keterampilan perkembangan tersebut. Pertama, kemudian anak beberapa kali terpapar sudah bisa keterampilan itu, tapi belum sampai tahap mahir. Kalau mastery ini sudah sampai dia sering melakukan. Itu ya perkembangannya. Terus observasi settingnya, rutinitas anak. Deteksi ADHD, GPPH itu adalah kalau anak-anak settingnya 3 kali setting. Kalau 3 kali setting itu sama kondisinya, berarti dia benar. Contohnya ADHD, anak tidak terkendali perilakunya, umaknya tidak terkendali, hiperaktivitasnya tidak terkendali di 3 setting. Setting yang rutin anak, contohnya setting keluarga, setting sekolahnya, PAUD-nya, dan setting untuk tempat bermainnya. Kalau tiga-tiganya sama berarti benar. Tapi kalau cuma di sekolah saja yang umak beraktivitas itu perlu dicek, di cross check. Ada apa sebetulnya dengan di sekolah? Atau ada, saya pernah punya kasus untuk anak yang nggak mau ngomong selama di sekolah. Sudah 1 semester nggak ngomong belas. Ditanya nama cuma senyum, gurunya dicuekin. Dia mau bermain, bermain saja. Sampai gurunya punya inisiatif, sekolahnya menerapkan akhirnya home visit. Di rumah normal, ngomong biasa. Berarti ada apa lagi? Nah, itu berarti masalah anak. Berarti gurunya jangan-jangan di sekolah tidak nyaman dan sebagainya. Itu tahapan sosialisasinya. Jadi pastikan dulu observasi yang tepat rutinitasnya anak. Terus
Observasi dilakukan merujuk pada kemampuan aktual dari anak, individual maupun kelompok. Nah ini sebetulnya kaitannya dengan penilaian kalau di PAUD. Menilai itu kondisi aktual. Iya. Jangan ada kalimat dibantu oleh guru. Nah itu kemampuannya anak bukan kalau dibantu oleh guru. Bukan. Masalahnya di PAUD kita, PAUD Indonesia Raya ini masih banyak yang fakta kalau penilaian sudah berkembang, belum berkembang, berkembang sesuai dengan harapan, belum berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang melebihi harapan. Yang berkembang, belum berkembang tulisannya anak dibantu oleh guru. Bantunya bagaimana? Sedikit atau banyak? Sedikit banyak itu porsinya apa? Nah itu kita ngomongin observasi. Itu ngomongin observasi anak kaitannya dengan PAUD, itu kaitannya dengan penilaian. Jadi kalau ngomongin penilaian itu ngomongin perilaku yang aktual. Paham? Paham. Jadi jangan sampai nanti lulus sampai awal IAIN Madura ngomongin penilaian nanti ikut-ikutan di luar yang salah, ngomonginnya belum berkembang, kemandirian anak belum berkembang. Apa buktinya? Anak masih dibantu oleh guru. Kasihan deh. Ketika ngomong data, nanti ketika ditanya oleh orang tua yang dibantu banyak apanya bu, nanti akan menjadi berkembang banyak. Ini kaitannya deteksi. Sehingga nanti stimulasi tergantung dari deteksi ini. Paham? Clear? Jadi 3 tadi. Penting diperhatikan. Biasanya gangguan, kita ngomong gangguan ya, ada hambatan, ada gangguan. Kalau hambatan itu terhambat berarti masih bisa melaju seperti layaknya jalan lega. Kalau itu terhambat berarti kok masih ada kemungkinan lancar. Benar kan? Kemungkinan muncul lagi itu hambatan. Tapi kalau sudah gangguan berarti ada sesuatu yang berbeda yang belum tentu lancar. Paham? Paham bedanya gangguan perkembangan dan hambatan? Ini harus clear dulu. Clear ya? Nah, kalau delay itu berarti hambatan. Kalau gangguan biasanya berbasis neurologis. Gangguan perkembangan contohnya autis. Autis itu pasti ada neurologisnya. Kalau delay, speed delay, gangguan bicara berarti dia bukan gangguan bicara, tapi dia hambatan bicara. Namanya speech delay. Jadi pesawat terbang itu kalau ada delay berarti dia akan kemungkinan ada terbang. Tapi kalau sudah ada gangguan itu berarti neurologis. Kalau neurologis itu apa? Apakah bisa sulit? Kalau ngomongin keilmuan itu sulit untuk dibenahi. Berarti apa yang bisa dilakukan? Adaptasi. Berarti apa yang dilakukan? Adaptasi. Menghadapi gangguan yang ada. Contoh cerebral palsy. Cerebral palsy itu apa bu? Layu sendi. Kenapa kok bisa layu sendi? Kalau biasanya itu kadang-kadang tidak bertenaga. Jadi kalau ada otot didinikan itu kan biasanya nahan. Nanti kita lihat ada beberapa gambaran CP cerebral palsy itu. Nanti kalau kayak gitu berarti itu dia anak berarti itu neurologis. Nah ngomongin sudut pandang neuropediatrik, bisa dapat ilmunya juga dari dokter spesialis anak juga. Ngomongin ini jarang berdiri tunggal. Kenapa? Perilaku ini karena kaitan kognisi, ada sosial emosi, bahasa dan motorik. Ini erat kaitannya. Jadi membahas saya paham betul ketika ngomongin PIAWOS itu adalah ngomongin begitu rumitnya motorik, bahasa, sosial emosi dan kognitif itu perilaku menjadi satu, saling beririsan. Tapi kita harus bisa memilah dari sudut pandang yang mana. Itu ngomongin fungsi, ya. Jadi ada very early detection. Kalau tadi ngomongin deteksi dini, prognosis itu bisa aja very early. Deteksi sangat-sangat dini. Itu bisa. Kenapa? Ada observasi developmental milenialnya, kemudian ada disordernya,
komprehensif untuk penilaiannya, maka laksanakan baru bisa prognosisnya. Sebetulnya kalau sudah ada very early deteksi, itu akan mudah tertangani, mudah ada prognosanya. Bagaimana kita mau mendeteksi sejak awal? Tadi kepekaan observasi. Kita ngomongin otak, tadi ngomong anatomi dan fisiologi otak bisa di sini. Saya juga ngambil dari di situ. Nah, yang menarik di sini pertumbuhan dan koneksivitas sel-sel otak. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Manusia itu berbeda dengan ayam. Kalau ayam itu lahir semprot, dia sudah bisa mencari makan sendiri, sudah bisa berdiri sendiri, betul? Betul. Di sini keilmuannya. Karena ngomonginnya kalau otak manusia itu sinapnya belum tersambung. Ada proses yang belum tersambung. Disebutkan genetik itu mempengaruhi yang 30%, lingkungan 70%. Ini sinap-sinapnya itu belum tersambung, jadi masih masif banget. Lah kalau ayam atau makhluk yang lain itu sudah langsung tersambung. Itu bedanya, sehingga ada yang menyebutkan bahwa manusia tadi itu tergantung dari lingkungannya. Maka inilah sebetulnya asalnya kenapa disampaikan bahwa yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak berilmu. Yang bernalar lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak bernalar. Karena di sini manusia itu punya kebebasan memilih untuk yang lebih tinggi atau asfal sakirin, bahkan bisa serendah aspal. Mau pilih yang mana? Mau seperti aspal atau yang tinggi derajatnya? Bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk mengkoneksikan sinapnya di dalam otaknya. Sehingga dasarnya yang milenial otak tadi, otaknya ini banyak banget kayak gini, ini bisa loh nggak nyambung sinapnya. Dasar otak ini akan munculnya di sini, sinap-sinap neuron begini, plastisitas. Nah, sehingga di sini nih, saraf itu tersambung antar neuronnya nih. Ini disebut mielinisasi, disambung. Kalau ada stimulasi, ini pentingnya PAUD, sehingga dasarnya PAUD, piaud itu di sini. Kenapa disebut fondasi awal itu sejak anak-anak? Masa golden age-nya itu sejak anak-anak, karena dia masa untuk menyambungkan antar neuron di dalam otak. Kalau nggak disambungkan, nggak nyambung. Sambungan itu dari mana? Stimulasi. Kalau nggak distimulasi nggak nyambung. Tapi ada anak yang pintar karena stimulasi. Ibu aja yang nggak tahu stimulasinya. Dia terstimulasi dari lingkungan. Bukankah tadi disampaikan 30% genetik, 70% adalah lingkungan. Anak itu proses belajarnya dari mana? Dari pendidikan dan dari lingkungan. Nggak ada stimulasi di pendidikan, stimulasinya dari lingkungan. Maka pendidikan itu menjadi lebih baik daripada sekedar lingkungan karena stimulasinya sistem menjadi sebuah kurikulum. Paham? Paham. Itu yang diakui konvensinya. Belajar PAUD atau belajar piaud ini bisa nggak Bu kalau di luarnya prodinya piaud? Bisa dong. Bisa saja ada proses belajarnya toh. Tapi apakah jadinya guru piaud? Enggak lah. Anda belajar psikologi bisa kok tanpa psikologi, tapi bisa jadi orang yang tidak belajar psikologi lebih psikologis, yang tidak belajar piaud lebih piaud daripada yang piaud. Cuma masalahnya legalitas juga, formalitas juga. Bisa nggak? Ambil. Nah itu semuanya tertata. Nah kenapa? Kalau tidak sekolah di PAUD, tidak dititipkan di PAUD, bisa nggak anakku pintar? Bisa juga. Cuma masalahnya kalau
milenisasi, ngomongnya pematangan saraf. Jadi antara neuron sama dendrit itu di klik muncul sinyal. Kalau nggak muncul nggak nyambung. Maka kadang-kadang DPR daya dorongnya rendah karena ini nggak nyambung. Dan itu sih boleh dulu mencari sinyal dulu, ini kemana ya arahnya. Kalau sinyalnya hilang, perlu connect nanti baru ini. Clear sampai di sini. Nah ini masalahnya paling masif sampai usia 4 tahun. Tapi kalau dijamin di trimester pertama, kok setelah lahir 3 tahun pertama paling mentok di 4 tahun usia masifnya. Padahal usia itu anak-anak paling umek, paling ribet, dan paling rentan untuk sakit. Karena apa? Karena fase-fase kehidupan manusianya dimulai di situ dasarnya. Nah kalau yang begini-begini ini hasil dari PIAUD. Jadi bunda-bundanya dosen-dosen PIAUD ini sebetulnya menikmati hasil bunda-bunda PIAUD zaman dulu. Hasilnya sudah begini. Benahnya lebih sulit nggak bunda? Jujur aja, benahi mahasiswa itu lebih sulit daripada benahi dulu untuk anak-anak yang PAUD. Kenapa? Karena sudah crystallize, sudah mengkristal. Kalian mau modifikasi perilaku itu sulit, benar nggak? Betul. Lebih mudah benahi ini. Kalau nggak percaya nanti saya konsekan ke dosen-dosennya PAUD. Wanyal benahinya. Padahal itu hasilnya dari PAUD. Hasilnya PIAUD itu hasil pendidikan di sana. Maka sadarlah nanti ketika menjadi bunda PAUD, bunda PIAUD itu bahwa hasilmu nanti akan dinikmati oleh SD, guru SMP, guru SMA dan dosen. Kalau itu tidak tuntas di PIAUD, maka akan tertagihkan di SD. Nggak tuntas tertagihkan di SMP, nggak tuntas tertagihkan di SMA, nggak tuntas ditagihkan di kuliah, nggak tuntas sampai kuliah ditagihkan di masyarakat. Contohnya sederhana saja adalah kemandirian. Mandiri atau ngomong sederhananya ngantri. Iya. Ngantri itu budaya harus dibuatkan sejak kecil. Siapa sih yang mau ngantri? Semua orang juga nggak mau. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi jangan egois bahwa kita aja yang nggak mau, orang lain juga nggak mau. Maka kalau orang lain juga nggak mau, kita berbatasan dengan mereka. Bagaimana cara kita beradaptasi ngantri itu menjadi yang menyenangkan? Gak enak kok bukan menyenangkan misalnya. Oh iya ya saya tahu, saya juga nggak senang ngantri. Tapi bagaimana kita menghadapi itu menjadi sesuatu yang biasa. Nanti kalau normal kan jadi enak, benar nggak? Jadi jangan egois. Itu seringkali budaya ngantri itu berarti pada saat tagihan dari PIAUD nggak diajarin. Kalau yang ngantri agak robot di Januari. Sementara sininya nih yang lainnya itu nggak berani negur karena anaknya lebih besar, lebih bongsor, gurunya nggak mau ribet, bundanya nggak mau ribet daripada mereka. Ya sudahlah. Itu menanamkan dia nanti gedenya pada masa di masyarakat pun akan seperti itu. Jadi jangan salahkan kalau kita mau muncul yang baik, maka tanamkan kebaikan konsep yang benar sejak anak-anak. Kalau ternyata sudah nanti sudah melakukan benar dan hasilnya salah, itu bukan salah benar. Tapi kalau sejak awal sudah salah dan tahu, nanti punya dosa jariah. Jadi jangan salah, sudah jelas loh. Mau yang positif atau negatif sudah jelas, benar kan? Nanti ditagihkan juga. Nah, maka seringkali ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Orang tua pintar, anaknya pasti pintar. Enggak juga. 30% ya, 70%. Kehamilan itu sebenarnya bodoh dan jaga. Belum tentu. Mendengarkan bayi musik klasik membuat bayi pintar. Enggak tentu juga. Artinya apa? Stimulasi otak itu tergantung. Masing-masing musik itu ada ritme tersendiri di dalam frekuensi di otaknya. Tidak semua musik klasik itu pas. Maka ada penelitian justru membacakan alur-alur vokal itu jauh lebih bagus daripada musik klasik. Jadi waktu sering aja diperdengarkan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu
lambung mungkinnya itu sudah sesuai makhrajul hurufnya dengan pas. Itu sudah punya makna yang luar biasa. Oke, jadi ini tumbuh kembang ciri khasnya anak. Nah, ini kan fase growth-nya, pentagrowth itu nih mesti gede dasi DC. Bener nggak? Janin itu melungker pasti kepalanya lebih besar dulu. Nah, ini sampai akhirnya bertahap menjadi besar kayak gini. Nah, di manusia pun nanti gini, dan fase merangkak ini fase untuk dewasa nanti kalau udah ini yuk mungkin meneng. Jadi yang dulu tingginya ini mesti akan ada penurunan juga. Jadi kalau dulu gagal perkasa, masa begini gagal perkasa begini, nanti juga ada proses penurunan. Jadi jangan sombong-sombong jadi manusia yang nanti awalnya dari begini nanti pun juga menjadi nanti. Nah, itu bertumbuh. Tumbuh itu bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Jaringan tubuh bertambah ukuran fisik, struktur, kuantitas, ukuran satuan, panjang dan berat. Itu tumbuh. Kalau kembang itu pemantauan pertumbuhannya seperti ini. Ini kan dipantau dari beratnya. Lah, akurasi berat ini seringkali kita pakai timbangan berat, timbangan beras, benar nggak? Ya, beda dong timbangan beras dengan timbangan ini. Paham? Ini pemantauan tumbuh kembang. Usia 1 tahun 3 kali berat lahir. Usia 2 tahun 4 kali berat lahir. Usia di atas 2 tahun berat badan bertambah 2 kg per tahun. Kalau lebih dari itu berarti ada beberapa yang tidak. Nah, biasanya yang menggunakan support, susu formula gedenya lebih gede, lebih berat dibandingkan susu asli. Jadi podo kayu ayam tuh dikasih ayam goreng. Saya guyonannya gini, itu susunya sapi apa susu manusia? Kalau anak sapi apa anak iwong? Kalau anak manusia berarti susunya susu manusia. Maka penting ASI di ASI eksklusif. ASI eksklusif itu berapa? 6 bulan pertama. Apa namanya buahnya? Karena komposisi ASI itu tidak ada di susu formula manapun. Dan komposisi ASI antar ibu itu juga nggak sama, sesuai dengan kebutuhan janinnya, dengan kebutuhan bayinya. Bayi laki-laki dan bayi perempuan beda. Bukan hanya volume, tapi juga ngomongin kandungan nutrisinya. Kandungan nutrisi anak laki-laki untuk janin laki-laki, bayi laki-laki itu lebih kompleks daripada anak perempuan. Itu kan pernah dites zaman Nabi dulu, zaman salah satu Nabi itu ada 2 ibu yang memperebutkan anak. Sederhananya, anaknya laki-laki kebetulan, dan itu terpecahkan di masa sekarang bahwa ternyata diteliti aslinya ibu yang bayi laki-laki dan perempuan komposisinya berbeda. Lebih kompleks ya laki-laki. Maka laki-laki itu memang rentan. Itu pula kenapa populasi laki-laki selalu lebih sedikit di dunia ini dibandingkan perempuan. Kesempatan dewe sudah dikasih semua. Jadi kalau ngomongin ke ilmuwan, ya memang begitu. Semuanya akan berjalan secara ilmuwan bertahap. Semua yang dulu nggak paham akhirnya jadi paham secara ilmuwan. Dan kalau ngomong yang belajar psikologi itu sekuler, ada saya sering kali apalagi kalau di IAIN ini bilangin dari psikologi, wah sekuler itu. Tidak ada yang mengatakan psikologi itu sekuler. Yang tidak boleh itu adalah belajar ilmu yang itu menjauhkan dari Allah. Semakin belajar ilmu, semakin menjauhkan diri dari Allah, itu yang dilarang. Tapi kalau belajar ilmu dan itu semakin mendekatkan kepada Allah, itu yang baik. Berarti tanda-tandanya iman manusia. Saya belajar psikologi justru semakin banyak tahu. Oh ternyata begitu ya Al-Quran. Oh ternyata begini ya. Sampai ke yang sekarang ngomongin tentang saya kemarin sedang berdiskusi dengan muscle memory. Orang bilang memori itu hanya di otak, benar nggak? Enggak. Padahal di situ disebutkan pusatnya memori itu di otak.
ingat ada kata-kata pusat, berarti kan ada cabang-cabangnya. Iya. Dan itu ada di muscle memory. Muscle itu apa sih? Otot. Memori, otot itu pun punya memori. Akhirnya ketika ngomongin di Al-Quran apa? Bukankah nanti disebutkan setiap anggota tubuhmu nanti akan bersaksi, dia akan berbicara. Itu muscle memory. Jadi memori itu ada sampai di muscle. Nah, maka benar kalau di agama, oh ini ternyambungnya ternyata. Ketika saya belajar untuk neurologis, karena saya sedang tertarik untuk belajar tentang mental energy. Jadi kaitannya dengan mental energy itu apa? Dan kita ngomong hanya berkhusus juga tentang sampai ke arah muscle memory, sampai ngomong biology of belief. Jadi kalau kita punya kepercayaan, jadi ini kan orang nama amal biniyat itu diwujudkan bahasa Inggrisnya keren, biology of belief. Jadi kalau orang sudah percaya, niat tuh kan percaya kan? Benar nggak? Kalau nggak percaya, kamu puasa cuma hanya sekedar niat, yang ini ya nggak perlu sholat dulu. Lapar pun nggak rasakan sampai siang. Kita berbiasa, padahal hanya sekedar yang membedakan niat. Tapi kalau nggak niat puasa, tubuh sudah berontak. Jam 8, jam 9 sudah, aduh sudah gelisah. Padahal itu hanya sekedar niat. Itu termasuk sebetulnya ada sugesti niat, biology of belief, biologi dari belief itu mempengaruhi tubuh. Padahal kita ngomongin main itu sudah tubuh bereaksi. Saya baca buku itu, biology of belief, terus muscle memory, dan terus ngomongin power of now. Jadi kekuatan sekarang. Nah, jadi kita ngomonginnya sekarang. Oke, itu lintas intermezzo. Maka kalau kita belajar ilmu dengan benar, semakin kita dekat dengan Allah. Nah, itu blok. Jadi kalau Allah yang katanya enggak. Nah, pengukuran tingkat kepala ini juga penting. Kenapa? Untuk menghindari jangan-jangan kena hidrosefalus atau apa, normal atau tidak normal. Dan kepala bayi pada waktu lahir pasti but-butan. Di sini kan but-but. Kenapa? Karena memang begitu. Untuk apa? Untuk space perkembangan otak. Kalau nggak but-butan itu justru nggak normal. Itu harus dioperasi. Kenapa nanti dia otak ini nggak akan secara fisik dia nggak akan tumbuh. Berarti itu tidak normal. Walaupun sedikit tetap kalau yang tadi bilang berdenyut-denyut itu kan kubu-kubunya di kepala atas karena itu. Oke, tumor lingkar lengan atas, lingkar dada dan sebagainya itu pertumbuhan. Itu yang harus kita tahu. Tapi ini kalau di masyarakat nggak perlu sendiri begini. Ini untuk yang profesional. Nah, lingkar perut, lipatan kulit dan sebagainya. Untuk apa lipatan kulit? Untuk tahu lemaknya. Ini scalpel itu untuk melihat lemak. Seberapa jauh lemak, seberapa banyak lemaknya di dalam bayi. Kemudian pertumbuhan gigi, ada umur tulang. Ini beda-beda. Nah, tulang ini fungsi tubuh yang bisa berfungsi kalau cedera 100% bisa pulih normal itu tulang. Selain tulang nggak bisa. Otot kalau cedera pasti nggak bisa sembuh, kekuatannya atau apanya itu nggak bisa total kembali 100%. Kalau tulang bisa. Bedanya dengan organ yang lain, dengan komposisi yang lainnya. Maka tujuan pemantauan pertumbuhan itu untuk menilai dia normal atau tidak. Mendeteksi ada pertumbuhan yang abnormal, memantau pertumbuhan anak, monitoring status gizi. Karena ngomongin tubuh berarti status gizi. Menilai efek dari intervensi medis dan nutrisinya benar enggak. Maka sebetulnya stunting ini dari pertumbuhan. Belum ngomongin kembangnya, ngomongin stunting. Padahal kalau ngomongin kembang itu ngomongin fungsi. Gak ada perkembangan ya kalau ada pertumbuhan. Gak ada psikologi kalau gak ada badannya. Benar gak? Gak ada fungsi berpikir kalau gak ada otaknya. Gak ada manusia yang fisiknya sudah gak ada. Maka ngomongin tubuh itu terkait dengan perkembangan. Ngomongin perkembangan tergantung dari
pertumbuhannya. Clear? Jadi jangan ngomongin tumbuh-tumbuhannya harus seimbang. Nah ini kita ngomonginnya kartu status di keluarga ini sudah ada. Seringkali cuma tidak diperhatikan. Jadi ada kartu hijaunya. Pemerintah Indonesia itu sebenarnya sudah canggih. Cuma masyarakat kadang-kadang belum mikir di sini. Ada beberapa contoh kasus ini lingkar kepala dari apa dan sebagainya. Nanti boleh materinya saya berikan ke sini. Ini contoh kasusnya. Kita juga nggak boleh di sini. Oh kayaknya bagus nih contoh A dan B di sini sesuai dengan kurva grafiknya. Kemudian di sini dia ada penurunan, dia tetap naik. Nah, dia semakin turun. Nanti ini yang bermasalah kira-kira ini jelas bermasalah. Kenapa? Dari tumbuhnya dari atas. Pasti akan mempengaruhi perkembangan juga. Nah, itu contoh-contoh yang sederhana. Sehingga ditarik grafiknya kan ketahuan. Walaupun start awalnya berbeda. Maka sudah KNS itu jadi penting. Penyadaran ke orang tua untuk KNS akun sehat itu juga diperhatikan. Orang tua ini KNS ini menjadi alat bantu untuk observasi dan dokumentasi. Kita bisa lihat di situ. Guru-guru itu bisa melakukan ini semua. Nah sekarang baru kita injak perkembangan. Clear tentang tubuh? Clear ya? Tidak ada sesuatu yang berbeda. Kita baru ngomongin ABK itu baru ngomongin perkembangan. Kembang itu bertambahnya kemampuan struktur. Saya ngomongin kata-kata fungsi yang lebih kompleks. Jadi kalau nggak ada tubuh maka tidak ada fungsi. Benar nggak? Ya. Nggak ada otaknya maka nggak ada fungsi otak. Nggak ada otak nggak mungkin ngomongin berpikir. Benar nggak? Benar. Jadi ngomongin kualitatif dari tidak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi mahir. Tadi ada yang ngomong master learning tadi. Jadi mulai yang paling mahir adalah mastery, kemudian practicing, baru ngomongin early-nya. Itu ya? Fungsinya ke sana. Area perkembangan motorik kasar, kreasi sosial mandirian, berbahasa, motorik halus, performa atau kognisi. Ngomongin motorik kasar itu dia ngomongin juga tentang diri. Sekarang dulu itu karena marak bullying dan anak-anak, bahkan ada seksual harassment ke anak-anak, ada banyak pedofil, maka di PAUD dimunculkan untuk kurikulum PAUD-nya dimunculkan adalah kesadaran diri. Jadi motorik kasar dan adalah artinya apa? PAUD pendidikan seksual mulai pada anak-anak, bukan dikenalkan bagaimana perilaku. Ingat, pendidikan seksual berbeda dengan perilaku seksual. Jadi diajarkan mengenal diri sendiri, bagaimana dirinya, mana yang boleh disentuh dan tidak, itu harus dikenalkan sejak PAUD. Dan itu dari mulainya di motorik, kaitannya dengan fisik motorik. Tuh. Jadi itu harus tahu. Nah, ini milestone tumbuh kembangnya. Ini yang membedakan dia ABK atau tidak, inklusi atau tidak. Saat tengkurap, dia mendorong tangannya ke atas, mengangkat dan menahan kepalanya. Ini posisi bayi yang normal. Kalau yang tidak normal, sebetulnya 3 bulan sudah mulai bisa terdeteksi dia ABK atau enggak. Cuma tadi orang tua sering sering mendenial, sering mengingkari. Enggak apa-apa. Anak-anak itu kan punya tumbuh kembangnya sendiri-sendiri. Betul nggak? Betul itu memang. Tapi harus lebih aware, lebih sadar diri bagaimana maksudnya. Kalau kesulitan mengangkat kepala, kaki kaku dengan pergerakan minimal atau tidak bergerak sama sekali, mendorong tubuh menggunakan kepalanya kayak gini, ini berarti dia kemungkinan ada diindikasi early deteksi dini. Ini harus diwaspadai. Cut off-nya di sini. Kok 3 bulan kok kayak gini? Segera datang ke dokter. Segera dirujukkan. Oh, ini nggak benar, harus segera diobservasi. Oke. Kemudian untuk yang berbahasa yang 3 bulan, refleksi isap dan menelan baik saat menyusui. Menjadi diam atau tersenyum sebagai respon adanya suara. Sudah mulai ada kue, selain menangis, dong gitu, bayi udah mulai ngoceh. Itu mulai
ada bunyi-bunyi tertentu itu 3 bulan. Menoleh itu mulai berarti berbahasanya normal. Kalau 3 bulan masih diem, nggak respon apa-apa, nggak bisa senyum, nggak bisa ini, itu pasti ada sesuatu. Respon bayi pertama kali itu dengan pandangan dulu, dengan bunyi dari pendengaran dulu. Kalau dia dikelilingi bayi lahir, maka mungkin lihat di desa-desa ketika ada anak bayi lahir, ini putar ini. Kenapa dia akan mengikuti bunyi? Responnya mengikuti bunyi. Maka kalau di dokter pun akan begitu kan, untuk ngecek pendengarannya itu normal atau tidak normal. Dibunyikan bising tapi ternyata enggak, berarti ada sesuatu, jangan-jangan organ pendengarannya tidak. Maka dia kalau 3 bulan pertama itu pasti diginikan, dia akan mengikuti suara bunyi, dia akan mencari, matanya pasti akan mencari sumber bunyi, kemudian digeserkan begini simulasinya, lihat ya, nanti dibunyikan lagi, dia akan mengikuti. Kalau ngikuti berarti fokusnya benar, pendengaran dan inderanya, mata, penglihatan nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, tetap diwaspadai. Sering distimulasi untuk mumpung belum kan bisa distimulasi. Itu ya, clear. Ada yang mau ditanyakan? Jangan saya aja yang nanya ngoceh, boleh bertanya apa saja. Yang ilmu psikologi juga boleh nanya. Ya, silahkan. Sebutkan namanya ya dan angkatan berapa biar saya tahu dan kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Karimah, sekolah Priaun, kelas D. Saya bertanya tentang perkembangan otak. Barusan dijelaskan bahwa ada perkembangan otak saat hamil, yaitu pada trimester pertama. Nah, kalau psikologi si ibunya itu terganggu, maka perkembangan otak anak itu terhambat. Begitu, Bunda. Jadi yang ingin saya tanyakan, perkembangan otaknya itu seperti apa? Kalau terhambat, apakah akan ada dampak yang seperti apa? Karena ini kan berkaitan dengan otak. Apakah nantinya juga lahirnya anak itu memiliki cacat di otaknya, semisal memiliki kesulitan dalam hal belajar dan sebagainya, atau malah memiliki cacat di anggota tubuhnya yang lain. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi tentang otak ya, menarik sekali pertanyaannya. Jadi kalau ngomongin tumbuh, kita ngomongin tumbuh dulu sebelum ngomongin fungsi. Ingat ya, kalau perkembangan berarti fungsi otak. Kalau ngomongin fungsi otak berarti kita ngomongin tumbuh dulu. Pertumbuhan otak. Jadi otak itu, ini kita ngomongin perkembangan dulu. Awalnya kita ngomongin sebelum perkembangan otak, ngomongin pertumbuhan otak. Tuh, otak itu tumbuh pada trimester pertama. Nah, ngomongin tumbuh itu tergantung nutrisi. Nah, tergantung asupan tumbuhnya dulu. Karena konsep tumbuh tadi apa? Penambahan volume, penambahan kuantitas. Pada trimester pertama di janin itu kan mulai terbentuk kepala, terbentuk otak. Ini kan bervolume. Nah, itu yang disebut tumbuh. Betul? Nah, apakah pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh psikologis ibu? Psikologis ibu mempengaruhi perilaku ibu untuk makan, untuk yang lainnya. Perilaku makan ini, pertumbuhan nutrisi, mempengaruhi nutrisi yang asupan ke janin, sehingga ketika masuk ke tubuh, janin itu kan tergantung ibunya. Benar nggak? Kalau dia makannya nggak jelas, maka kira-kira nutrisinya janinnya jelas nggak? Ya nggak jelas juga. Psikologis itu mempengaruhi
itu tadi perilaku makan, karena perilaku makan itu perilaku yang sangat erat kaitannya dengan psikologis. Kalau nggak percaya, kita orang Indonesia seringkali nganggap nggak makan kalau belum makan nasi. Benar nggak? Betul. Sudah makan roti banyak, dibilangnya aku tuh masih lapar. Kenapa? Kan belum makan nasi. Iya. Nanti kan psikologis. Padahal berapa karbohidrat yang sudah dimakan. Nah, berarti sebetulnya makan itu psikologis banget. Nah, ketika mau psikologis katanya perilaku di situ. Nah, kira-kira pengaruh nggak terhadap perkembangannya? Kita ngomongin cara perkembangan anak. Otak itu pusatnya untuk perilaku. Otak itu yang eksekutifnya semua anggota tubuh. Dia yang memerintahkan. Human Information Processing, ketika kita respon itu langsung akan dimunculkan ke otak. Otak yang nanti akan merespon. Dapat stimulasi langsung di otak. Nih, kalau sudah ngomongin fungsi di sini, dapat stimulasi langsung connect, jebret. Ibaratnya dapat stimulasi, dapat sinyal. Ngomongin itu handphone kita dapat ada calling, dapat sesuatu atau WA saja, jebret dia pasti akan mengkoneksikan, betul? Kalau nggak ada, kira-kira ada koneksi nggak? Nggak kan? Nggak ada WA, kira-kira WA-nya ceting nggak? Nggak kan? Kenapa? Karena ya diem aja, karena nggak ada stimulasi. Nah, ada stimulasi kalau ada handphonenya, kalau nggak ada. Nah, fungsinya otak itu tadi untuk stimulasi. Kalau nggak distimulasi di sini, maka yang nggak berfungsi otaknya, maka perkembangannya nggak ada. Kemampuan berpikir, motorik, merasa, semua itu pusatnya di otak. Semua aspek perkembangan manusia pusatnya di otak. Paham sampai sini? Nah, kalau berpengaruh nggak kira-kira perilaku ibu hamil saat itu mempengaruhi janin? Ya jelas berpengaruh. Apakah nanti bisa mungkin menjadi ABK? Mungkin. Bisa jadi enggak juga. Untuk menjadi ABK tergantung sejauh mana rusaknya neurologisnya. Benar nggak? Bukan berarti ketika ibunya nanti itu bermasalah terus akhirnya langsung menjadi enggak. Jangan dibalik logikanya. Karena kalau anak ABK ditelusuri bisa jadi penyebabnya karena pranatal pada waktu di kandungan. Gitu loh logika berpikirnya. Sehingga mengantisipasinya, preventifnya, biar anak tidak ABK, edukasi untuk ibu-ibu biar ibu-ibu itu tahu aware terhadap kalau dia hamil itu mempengaruhi anaknya. Begitu. Paham sampai di sini? Berpengaruh iya, mempengaruhi iya. Tapi sejauh mana pengaruhnya? Ada faktor-faktor lain juga yang akan mempengaruhi perkembangan anak, termasuk perkembangan dia menjadi ABK atau tidak. Bukan masih ada fase-fase berikutnya. Fase pada saat Natal, ada pada saat juga post Natal. Clear? Clear. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Hasanah dari Yaut C semester 3. Saya ingin meminta solusi yang tadi kan tentang pemanfaatan waktu yang tidak tepat kan zaman sekarang kan banyak anak yang pemain gadget. Nah, untuk mengurangi serta mengendalikan saya atau kita mengurangi gadget dan memaksimalkan waktu yang tepat itu bagaimana Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab dulu ya, biar nggak numpuk-numpuk karena saya nggak mau baca tentang nanti daripada salah satu pertanyaan dituntaskan, nanti baru yang berikutnya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, bagaimana sih? Padahal kondisi milenial ini harus tahu waktu, tahu diri.
Pertama kuncinya adalah pengendalian diri. Maumu apa loh? Targetnya apa? Itu dinilai dari diri sendiri. Kita itu inginnya apa? Maka di situ pentingnya adalah potret diri. Kita tuh pengennya apa yang kita raih. Berarti ngomongnya goal setting. Kalau mau goal setting itu untuk diri sendiri ya. Saya misalnya, saya tadi pun juga di telepon. Saya punya kegiatan yang sekarang berlangsung. Saya mengendalikan 2 kegiatan besar di 2 hotel di Surabaya, Hotel Wis dan Hotel G. Kalau saya mau rutin ngomong kayak gini, ya mesti telepon terus. Tapi saya juga nggak mau kok dikendalikan itu. Berarti apa? Saya yang harus tahu kapan saat saya harus menghentikan dan tidak. Berarti apa? Tujuan saya apa loh? Bukankah kita sudah punya waktu? Maka kalau Pak Danang bilang, Pak Danang kan bisa menjadi saksi. Kalau saya sedang ditelepon nggak mau, ya saya nggak mau. Kenapa? Saat saya dengan anak-anak saya di rumah, saat maghrib itu sudah waktunya anak-anak, mau telepon masuk pun saya biarin. Karena waktu saya untuk anak-anak saya. Bukankah saya ibu? Waktu saya untuk keluarga saya. Saya akan megang lagi handphone ketika anak-anak sudah tidur. Itu pun kalau saya mau. Terus nanti menyelesaikan gimana? Kita itu harus memilih waktu kita. Orang lain tuh nggak akan tahu kok dengan kita. Kan kita sendiri yang tahu. Benar nggak? Kamu mereka berpuas senang direspon. Ya mereka senang daripada kita yang nggak karuan. Mungkin saya lebih memilih ya biarkan aja, kalau nggak menunggu ya silakan. Begitu juga dengan ketika itu kaitannya dengan personal. Nah itu yang kita ajarkan juga di anak-anak. Anak saya SMP pun nggak punya handphone, nggak pernah megang handphone nggak. Kalau megang kita makan nonton bareng. Ada apakah itu terus terhindarkan dari kita? Saya mau punya dengan handphone untuk anak saya enggak. Anak saya kenalkan tapi dengan ini loh, kalau kita mau nonton bareng, mau nonton di YouTube dan yang lainnya, bukan sih kita nonton bareng sekeluarga. Itu di bawah kendali orang tua. Anak saya SMP, apalagi anak saya SD. Ya. Terus bagaimana dengan orang tua? Dulu saja saya itu nggak ada TV, nggak ada handphone, nggak bisa hidup. Rasulullah saja dulu nggak ada mobil juga bisa. Benar nggak? Iya. Yang kenapa mesti galau? Kamu nggak ada handphone, nggak ada sinyal, sudah seperti muncul kepanasan seolah-olah nyawanya di handphonenya. Kalau saya ya nggak mau lah, sinyalnya putus ya udah biarin aja. Nanti kalau mau nyambung ya ini lagi. Kenapa kamu pikirin handphone? Nggak penting-penting amat juga. Penting ya penting, tapi dibilang penting banget juga enggak. Jadi apa yang kita rubah? Mindset, ketergantungan kita. Kalau kamu membiasakan diri untuk semakin tergantung, ya akan tergantung. Saya menggunakan handphone, saya kasih tahu ke anak-anak saya. Anak-anak saya tahu ketika saya terpaksa harus menggunakan handphone dengan mereka. Maaf ya, saya minta maaf karena saya, karena waktunya keluarga, ibu ini ingin melakukan. Bahkan saya searchingnya pun kadang-kadang, saya searching jurnal juga di handphone kadang-kadang gini. Anak saya sudah gede, sudah SMA. Bu, ibu tuh nggak pengen lihat ada game main kayak gitu. Enggak tuh. Ibu tuh sebenarnya kadang-kadang enggak. Kenapa? Apakah hidup saya nggak enjoy? Saya happy-happy aja. Saya menikmati hidup iya. Saya bahagia-bahagia saja. Saya bilang, jangan ngajarin saya untuk bahagia. Saya tuh sudah cukup bahagia. Saya bisa kok. Saya tahu kapan saya harus rehat, kapan saya harus ini saya tahu. Kapan saya harus ke masjid, kapan saya harus ngikutin ini saya tahu. Kapan saya harus bertafakur, saya yang mengendalikan, bukan handphone saya. Kapan saya mau pilih jurnal, kapan saya harus memilih artikel populer, kapan saya harus men-tracing mahasiswa saya, klien saya bisa men-tracingnya melalui handphone. Kenapa? Handphone itu gampang. Itu rekam jejak yang paling gampang. Saya mudah menerima klien itu melalui handphone. Iya, saat mendidik menjadi orang tua, kita harus berkembang sesuai dengan zamannya. Kalau kita nggak mau berkembang sesuai zamannya, saya nanti bisa bilang, zamanku dulu nggak ada internet. Zamanku dulu masih pakai
mesin ketik, kalau pakai komputer pun masih pakai MS-DOS, pakai harddisk yang gede, yang kalian mungkin nggak tahu karena kalian belum lahir. Benar nggak? Iya. Lah apakah saya bisa bilang, zamanku dulu didiknya kayak gini loh, kamu tuh harus nurut? Nggak bisa. Maka nanti jangan pernah terangkan kata-kata zaman saya dulu didiknya begini, masa saya mau melakukan begini. Sepakat? Sepakat. Terus kita bahas tentang edukasi. Karena bilang education ya, pendidikan itu bukan sekedar hanya belajar tentang kenyataan, tetapi adalah training of the mind to things. Tapi sebetulnya melatih mind, melatih pikiran kita untuk berpikir. Jadi bukan hanya sekedar PBN saja, tapi itu hanya melatih kita bagaimana bernalar. Karena sudah disampaikan akan ditinggikan derajat seseorang yang berilmu lebih tinggi dan berpikir. Artinya kalau nggak berpikir itu maka derajatnya berbeda dengan yang tidak berpikir. Yang berilmu derajatnya berbeda dengan yang tidak berilmu. Betul? Jadi kuliah bukan mencari ijazah, bukan juga mencari ijazah, tapi mencari ilmu. Maka benerin dulu niatnya nggak bener. Jadi kalau niatnya mencari ijazah, mulai sekarang betulkan niatnya adalah mencari ilmu. Karena nggak ada yang menyampaikan bahwa yang ditinggalkan ilmunya, yang ditinggikan derajatnya adalah yang berijazah. Yang ada adalah yang ditinggikan derajatnya adalah orang-orang yang sepakat? Next, kalau udah sepakat berarti saya lanjutkan. Kalau nggak sepakat nanti akan kacau karena nggak akan belajar. Nah, kita bahas ngomongin tentang era industri 4.0. Nah, sebetulnya ada apa sih era industri 4.0? Berbedanya dengan dulu apa? Itu sebetulnya pembahasan tentang bagaimana proses perkembangan percepatan di budaya manusia. Kalau zaman dulu itu naiknya onta, nggak ada jalan kaki, baru kemudian arah industri mulai ada otopet, sudah mulai ada sistem kertas. Dulu nggak ada kertas, maka berzaman waktu Iqra itu sebetulnya bacalah. Kalau Nabi mengatakan umi, saya nggak bisa membaca. Kenapa? Zaman dulu orang yang membaca itu tidak lebih pintar daripada orang yang menghafal. Maka yang zaman dulu, jadi jangan dipelintir, jangan disalahartikan bahwa Nabi kita itu nggak pintar. Beliau itu luar biasa. Rasulullah itu justru pada masa itu termasuk golongan orang-orang yang tidak membaca yang buku, karena orang yang membaca buku itu dianggap menghafalnya kurang. Maka kalau nggak bisa menghafal, membaca alam, maka dia nggak bisa survive. Maka sampai Iqra-nya kan dibacakan 3 kali kan. Iqra, saya itu umi. Iqra maksudnya adalah apa? Bacalah. Membaca itu bukan sekedar letterlock membaca buku. Membaca itu membaca lingkungan. Nah, termasuk di abad 21. Nah, apa sih? Yang pertama, kebutuhan untuk choice, pilihan, caring, terus kemudian creativity, critical thinking, communication skill, kolaborasi, caring. Ini keterampilan yang harus ada di abad 21. Industri 4.0. Kalau tidak bisa kolaborasi, tidak bisa sinergi, maka akan tergeser. Contoh, PAUD tidak mau bersinergi dengan IT, hilang. Pendidikan tidak mau bersinergi dengan IT, hilang. Tidak mau berubah, hilang. Kenapa? Karena mau nggak mau industri 4.0 itu kaitannya dengan gadget. Kalau tidak mau dengan gadget, tidak mau dengan smartphone, ya ketinggalan zaman. Saya nggak mau dengan WA, saya juga hilang. Kenapa? Karena semua
semua koordinasi melalui WA. medsos, melalui WA. Betul nggak? Betul. Nah, masalahnya ada tuntutan juga. Kita juga harus bagaimana pintar untuk critical thinking. Kemampuan untuk berpikir kritis. Nanti ada beberapa permasalahan ini kebutuhan di abad 21 yang nggak harus dipungkiri. Tapi kenyataannya seperti ini. Gejala mengkhawatirkan yang tampak pada generasi milenial. Etos baca yang rendah, kemampuan penalaran rendah, pemanfaatan waktu yang tidak efisien. Ini dari mana sumbernya? Ada dari Puspendik tahun 2018. Saya nggak ngawur ketika membahas kayak gitu. Saya selalu punya dasar. Kenapa? Karena saya dilahirkan dari akademisi. Ini dari hasil penelitian Puspendik mengatakan etos baca rendah apa? Coba kalau nggak percaya, mahasiswa di sini memanfaatkan waktu yang efisien. Saya tanya, yang dimakan oleh harian, yang makanan kognitif mindsetnya, berapa waktu, berapa jam dalam sehari yang mengulang mata kuliah, atau yang mengulang berapa kajiannya tentang Piaul, atau penugasan dari dosen. 1 hari saja. Berapa jam? 1 jam? 2 jam? 3 jam? 4 jam? Kenapa pemanfaatan waktu ini saya sampaikan? Ini indikasi bahwa distraksi di dunia milenial itu banyak. Gak usah ngomongin anak usia dini dulu deh. Kita ngomongin kita sebelum mendidik anak usia dini. Berapa banyak kita mau berubah? Anda hidup di dalam dunia ini dalam genggaman. Tetapi tools yang senyatanya oleh orang-orang IT, oleh orang-orang industrial itu dijadikan sebagai smartphone. Jangan-jangan yang smart itu phone-nya, bukan orangnya. Terus kita mau apa? Phone itu as a tool. Dia itu alat. Bukan kita yang dikendalikan handphone, tapi kita yang harus mengendalikan handphone. Saya nanti akan bertanya kepada dosen di sini, apakah ada mahasiswa ketika di dalam kelas masih mengautiskan dirinya sendiri asik dengan handphonenya? Tidak. Kalau kelas saya tidak. Nah, ada yang membuat berarti ada yang berbeda. Ada di kelasnya, Bunda tidak. Kenapa? Karena mungkin bikin kontrak belajar dilarang ada handphone. Ada yang lainnya lagi, berarti masih menggunakan handphone di dalam kelas. Itu bentuk distraktor yang berarti Anda nggak siap di abad 2001. Kenapa? Handphone itu tools, itu bisa menjadi pengalihan. Kalau hal-hal nggak senang ya sudahlah, saya sendirian pakai medsos. Semua aplikasi banyak ada di situ. Kalau kita nggak mampu mengendalikan, berarti Anda nggak siap untuk hidup. Berarti Anda akan memiliki ini kemampuan penalarannya rendah, etos bacanya juga akan menjadi rendah. Kenapa? Berapa banyak buku bacaan yang Anda baca tiap hari? Kalau toh main handphone, berapa jurnal yang Anda sudah dibaca? Sedang dikembangkan. Saya tiap hari itu masih membaca jurnal sampai sekarang. Di handphone saya tidak hanya sekedar jurnal. Handphone saya ada aplikasi Al-Qurannya juga. Saya ketika handphone belum tentu itu harus meninggalkan yang agama. Enggak lah ya. Kenapa? Saya ini yang mengendalikan handphone saya, bukan saya yang dikendalikan oleh handphone saya. Nah, itu abad 21. Nah masalahnya sebelum kita mendidik anak-anak begitu, kita mampu nggak mendidik diri kita sendiri? Kalau kita enggak, akhirnya kita nanti jadi apa sih? Kalau kemampuan penalaran kita rendah, kita akan jadi user. Kita akan terjajah. Jari ini merdeka, tapi sebetulnya dijajah oleh siapa? Oleh diri kita sendiri, sehingga kita yang mengizinkan orang lain menjajah kita. Artinya kita berpendidikan tinggi, tapi sebetulnya kita terjajah. Kenapa?
nggak bisa memanfaatkan, nggak bisa membaca. Membaca apa? Membaca alam, membaca situasi, bukan sekedar membaca buku. Kalau kita nggak bisa membaca, bagaimana kita bisa mengajarkan generasi yang lebih muda dari kita, anak-anak kita, untuk meneladani yang menjadi lebih baik? Bukankah pendidikan itu adalah keteladanan? Betul. Betul? Betul. Rasulullah mengajarkan teladan. Rasulullah bukan hanya sekedar ngomong, tapi beliau menjalankan. Bahkan 2/3 masa beliau berdakwah itu adalah membetulkan akhlak. Nah, sebetulnya sama permasalahan Rasulullah dulu dengan zaman yang sekarang. Masalahnya akhlak juga, hanya beda setting. Benar nggak? Betul. Nah, kita maunya apa? Kalau saya lebih memilih zaman dulu di awal gadget masih belum banyak, saya lebih memilih membuat aturan dilarang ada gadget di kelas. Saya lebih fokus begitu, ada kontrak belajar, tidak ada penggunaan handphone dan di kelas. Tapi kemudian saya berpikir, kalau begitu saya nggak ngajarin anak-anak saya, mahasiswa saya untuk menjadi kemampuan bernalarnya yang tinggi. Karena dia nanti akan kemampuan bernalarnya rendah. Tidak ngajarin handphone as a tools, tapi handphone sebagai sesuatu yang harus menjadi enemy, menjadi musuh. Padahal di dunia sekarang kita nggak bisa menyampaikan handphone itu adalah musuh. Berarti apa yang harus saya sampaikan? Mengubah mindset bahwa handphone as a tool. Berarti apa? Saya gunakan handphone sebagai pembelajaran. Semua referensi saya masukkan ke handphone, semua harus di-download, semuanya harus ikutin aturan. Kalau saatnya pakai handphone, silakan gunakan handphonenya. Saatnya tidak. Sehingga itu meminimalisir bahwa dia tidak dikekang oleh handphone, tapi dia yang harus mengendalikan handphone. Handphone bukan sebagai alat distraksi, bukan sebagai tempat pelarian. Nggak bisa ngapa-ngapain, jenuh, bosen, mainnya handphone. Nggak ada teman diajak ngobrol, handphone. Nggak ada waktu luang, bingung dengan beraktivitas, mainnya handphone. Sehingga tidak bisa membedakan antara dunia maya dan dunia realitas. Iya. Nggak bisa bernalar. Mungkin satu kelas kadang-kadang ada yang nggak kenal, emang gue pikir nggak kenal. Nah, itu gejala-gejala untuk apa di luar sana. Nah, kita mau seperti apa? Itu bisa diprediksikan semua. Bukan meramal, tapi melihat berdasarkan bukti. Itu yang disebut ikro. Nah, kita mau apa sekarang? Maunya masih mau dibelenggu oleh handphone atau enggak? Nah, bagaimana memanfaatkan? Kenapa itu terjadi? Karena dari beberapa penelitian, seringkali prokrastinasi, menunda-nunda pekerjaan karena teralihkan oleh handphone. Nanti awalnya mau ngomongin sejak kuliah, tiba-tiba maunya WA itu web aplikasi yang dimasukkan di dalam laptop, maunya itu untuk membantu, tiba-tiba chatting, akhirnya terdistraksi menjadi chatting. Waktunya untuk searching hanya 5 menit, 10 menit, chattingnya 1 jam, 2 jam. Ada yang begitu? Banyak. Saya nggak nyindir loh, kalau kesindir ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini sadar ya. Jadi sebetulnya sekali lagi kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh tools. Karena sama layaknya handphone itu seperti pisau, dia hanya alat. Pisau itu bisa melukai kita kalau tidak digunakan dengan benar. Handphone pun itu akan merusak kita kalau tidak digunakan dengan benar. Cuma cara merusaknya beda, bentuknya berbeda. Kerusakan yang bisa lebih parah daripada pisau. Kenapa yang diterasi adalah mainnya. Oke? Sepakat? Sepakat. Coba ini dibayangkan kalau itu terjadi di anak-anak. Sebetulnya kasus yang terjadi di anak-anak seringkali anak-anak itu menjadi ABK itu karena orang tuanya. Iya. Kalau nggak
percaya Pak. Ada sedikit anaknya rewel kasih handphone. Sepakat. Saya sibuk, ibu-ibunya sibuk, mengerjakan rumah nggak tuntas biar anaknya rame, tenang, kasih handphone. Kalau itu kasih tablet, suruh mainan, suruh nonton. Terus begitu saking asiknya, akhirnya semuanya dia akan terpaku di tablet, di handphone, atau bahkan di televisi. Benar? Tapi begitu kayak itu orang tuanya bingung. Anak saya kecanduan game, anak saya kecanduan TV ya. Pertanyaan saya sederhana. Anak itu kan nggak mungkin punya fasilitas kan? Iya. Tanpa orang tua. Setuju. Yang ngajarin siapa Bu? Orang tua. Kadang-kadang kalau ngomong orang tua saya tanya gitu. Yang ngajarin siapa? Saya. Terus kalau yang mempelajari, yang membiasakan siapa? Saya. Kalau sekarang ibu dicuekin, bapak dicuekin oleh anak bapak dan ibu, karena oleh ibu yang salah siapa? Gadget Anaknya. biasanya. Gadgetnya. Padahal Sepakat? sepakat. Beberapa waktu yang lalu saya sedang mendampingi untuk literasi digital untuk anak usia dini. Saya bekerja dari timnya BP Pauni untuk itu. Kemarin ada beberapa yang dibuat literasinya keren untuk membantu bagaimana teknologi informasi untuk di pendidikan PAUD, untuk di pengembangan BP Pauni. Jadi di situ ada pendidikan non formalnya dari dia Jawa Timur. Dia sedang membuat bagaimana literasi digital untuk PAUD. Jadi anak-anaknya apakah harus dijauhkan dari untuk digital? Enggak juga, karena mereka sudah hidup di era milenial, begitu bangun pun sudah paparannya digital. Apa yang mau dilakukan? Mereka diajari bijak dengan handphone. Nah, masalahnya sekarang masa transisi, yang orang tuanya pun sedang bertransisi dengan gadgetnya. Banyak kan kejadian karena anak-anak celaka karena orang tuanya asik bergadget. Betul nggak? Betul. Dan sudah banyak korban yang kayak gitu. Nah, bagaimana anak-anak bisa harus memangkas itu, harus ada percepatan. Orang tua percepatan untuk dengan aware tentang gadget. Yang remaja, yang kita pun juga harus aware dengan gadget, baru nanti bisa ngomongin ke anak. Kalau tidak ada percepatan bahwa gadget itu sebagai alat bantu, bahwa dia kalau tidak digunakan dengan semestinya itu akan merusak, kita nggak akan bisa mendidik anak kita aware terhadap gadget. Nah, perbedaannya di situ. Katanya bilang orang-orang di Finlandia itu pendidikan orang Indonesia sering belajar banyak dari Finlandia. Kenapa? Karena Finlandia itu selalu dalam tiap tahun itu selalu menduduki ranking 10 ranking besar untuk pendidikan terbaik di dunia. Sekarang kita mau nggak boleh menutup mata, kita tuh selalu diperbandingkan. Bahkan IAIN Madura pun diperbandingkan juga dengan yang lainnya. Kita nggak menutup mata, nggak boleh. Kenapa? Dulu belum ada gadget kita enak. Unesa pun juga enak dulu. Kenapa? Nggak masih dibandingkan bintang tiga. Sekarang semuanya dibandingkan dan semuanya current time. Ada data, semua aspek orang bisa melihat di medsos, rankingnya perguruan tinggi melihat, prestasinya melihat, ini semua. Bahkan akhirnya sampai negara pun kita diperbandingkan. Betul? Betul. Kita nggak bisa mengelak dari itu, mau nggak mau harus apa? Kita yang harus grow up. Sampai kapan grow upnya? Sampai kita sudah tidak kontrak lagi di dunia ini. Iya. Artinya apa? Long life learning. Berarti kita harus selalu menjadi lebih baik. Sampai kapan? Sampai nanti. akhir hayat. Sampai akhir hayat kita. Selalu harus menjadi lebih baik. Itu sudah nggak ada pilihan lagi, ya memang harus begitu gitu. Terus berproses, terus berkembang. Kalau di IAIN Madura sedang berkembang dengan infrastruktur dan yang lainnya, di Unesa pun sama, di semuanya sama, nggak ada yang mandek, semuanya berkembang. Termasuk juga SDM-nya. Dosen-dosen di sini pun pasti juga harus berkembang, dituntut juga dengan sistem. Jangan dosennya saja yang berkembang,
Gak ono gunane. Gak ada gunane. Saya itu sangat tahu perilaku mahasiswa. Kenapa? Karena saya pernah jadi mahasiswa. Kalian pernah jadi dosen? Belum. Itu bedanya. Jadi jangan pernah menghibah dosennya. Kalau hibah dosen ya satu hal. Kami ini punya cerita lebih banyak daripada kalian. Perbandingannya sederhana saja. Dosenmu berapa? Mahasiswanya di sini berapa? Lebih banyak dosen atau mahasiswa? Mahasiswa. Berarti cerita kami lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Jadi jangan saling lihat untuk negatifnya. Sederhana saja itu ngomongin tentang bernalar. Kalau fokus kita masih yang negatif, waktu kita habis untuk yang ngomongin negatif. Jadi apa? Cari aja deh apa solusinya. Apa yang baiknya. Kenapa? Karena prinsip sederhananya tidak ada manusia itu yang memiliki kebaikan tok, nggak ada yang jeleknya. Kita semua tahu, dan nggak ada manusia itu jahat semua, nggak ada baiknya sama sekali itu juga nggak ada. Komunitas kita tahu nggak kayak gitu? Tahu kan? Kita tahu kan? Manusia itu nggak sempurna, betul? Nggak ada yang namanya juahan tok. Itu juahan itu pasti ada sisi baiknya. Sepakat? Sepakat. Apakah ada orang itu jualan banget? Nggak ada sisi baiknya sama sekali? Pasti ada. Sepakat nggak? Sepakat. Tinggal kita melihat sisi positifnya, sisi baik, sisi negatifnya nggak usah dilihat. Jadi kalau ada dosennya, ada temannya yang begitu, nggak usah dilihat yang negatifnya. Kenapa? Waktumu habis, waktu kita habis untuk lihat yang negatif. Oke? Itu akhirnya nanti kemampuan bernalarnya menjadi terasah, ini akan menjadi naik. Kenapa? Dengan pendidikan kita diajar untuk bernalar. Kalau ini intronya sudah, baru saya akan lanjutkan. Kalau enggak, dasar ini dulu. Memahami anak dulu. Sepakat ya? Next kita habis itu ngomongin deteksi dini. Kalau untuk memahami deteksi dini, berarti kita harus tahu perkembangan janin, bayi, dan anak. Rasulullah sudah mengajarkan, Islam sudah mengajarkan, kalau untuk mempunyai anak yang baik, maka pilihlah calon orang tua yang baik. Iya. Betul? Betul. Jadi nilai untuk perbaikan generasi itu dimulai dari memilih pasangan. Betul. Sepakat. Kenapa begitu? Jadi harus punya potensi problem, ya nggak usah dipilih, tapi terlanjur cinta ya Bu. Ya makan itu cinta. Terima konsekuensinya. Maka kalau saya sepakatnya adalah saya dan suami saya tidak pernah menyampaikan ke anak saya dengan konsep yang salah. Ketika anak-anak kepo dengan orang tuanya nanya, Bapak dulu dan Ibu dulu kenapa menikah? Kenapa Ibu memilih Bapak dan Bapak memilih Ibu? Anak-anak sekarang kan pintar kan? Iya. Dan itu waktunya berbeda biasanya nanyanya. Dan kebetulan jawaban kami selalu sama. Kami selalu menyampaikannya karena jodoh. Gak ada saya ngomong karena Ibu tuh cinta sama Bapak. Enggak. Atau Bapak tuh cinta sama Ibu sehingga memilih. Enggak. Karena kami selalu menggunakan konsep karena itu jodoh. Nah ketika jodoh ada apa? Ada prosesnya kan. Nah saya nggak akan membahas itu, cuma menanamkan yang benar tentang konsep bagaimana memilih pasangan. Kenapa kaitannya dengan anak usia dini dan deteksi dini? Karena itu yang menentukan bagaimana dia nanti ABK atau tidak. Itu ada ilmunya. Jadi bukan hanya karena common sense, bukan karena Google Tuhor. Ketika kayak gitu, kan sudah diajari memilih pasangannya. Boleh memilih karena cantiknya, boleh memilih karena keturunannya, boleh memilih karena hartanya, boleh memilih karena agamanya. Maka pilihlah yang terbaik karena Agama. Wes ngerti gitu loh kognitifnya. Itu kognitif di sininya. Semoga nanti di sininya juga tersinari oleh Amin. Nah, kenapa begitu? Karena begini, kalau agamanya nggak benar, nanti bagaimana pertumbuhan
Saya biasanya nanya kasus-kasus deteksi tumbuh kembang. Saya bilang ke guru-guru PAUD biasanya banyak, Bu, kenapa sih itu mainnya data? Kadang-kadang guru-guru PAUD itu sukanya mengeluh saja, tapi nggak lihat bagaimana solusinya dan nggak melihat akar permasalahannya apa. Anak-anak yang terpapar atau anak-anak yang ABK dicek dulu sana sini sana. Cek, ibu tuh kan punya data. Datanya apa? Data orang tua. Biasanya anak-anak yang hasil kredit, hasil MBA itu bermasalah. Iya. Kalau hasil kredit, kalau hasil MBA, ngopinya kurang jauh nih Bu kayaknya. Nah, diajak ngopi yang lebih jauh lagi Bu. MBA itu apa? Married by Accident. Hamil wanita. Berarti apa maksudnya kredit? Berarti ada hamil di luar Jadi anak yang hasil proses kelahiran di luar pernikahan biasanya menjadi anak yang bermasalah. Kenapa begitu? Kira-kira coba dicek secara psikologis. Kalau orang melakukan zina, maka kalau dia biasanya ada kemungkinan dia ingin menggugurkan kandungannya. Betul? Dia tidak menghendaki anaknya unwanted, naudzubillah min dzalik. Ketika unwanted karena itu pengen digugurkan, kita cek secara keilmuan. Kita ngomongin tapi secara keilmuan cut-off-nya. Kita ngomongin tentang otak dulu, nanti saya balikin lagi. Perkembangan otak itu yang paling pas itu di usia kehamilan trimester pertama. Makanya gambar-gambarnya janin itu mesti kepalanya besar dulu dibandingkan kaki, betul? Karena disinilah otak ini lahirnya dan tumbuhnya dulu. Tumbuh itu di trimester pertama. Nah, kalau usaha menggugurkan itu di trimester pertama atau trimester akhir? Pertama. Karena begitu tahu kayaknya hamil, kalau tidak diinginkan dia akan digugurkan. Otomatis kira-kira pertumbuhannya otak ini menjadi terhambatnya. Iya. Contoh sederhananya Anda minum tiba-tiba digoyang jegrek sama temennya, kira-kira tumpah nggak minumnya? Nah ini dia sedang berkembang dikasih racun, kira-kira terganggu nggak? Itu bahasanya. Kenapa menjadi ABK itu karena itu. Nah terus saya ajarin gini, ya nggak mungkin kan Bu Ibu tuh nanya anak ini kok umur Bu ini anaknya hasil MBA atau hasil kredit kan nggak mungkin toh. Nah, maka pakai data. Datanya apa? Data usia, data tanggal pernikahan. Ibu dan calon guru-guru PAUD itu kan ngerti di TK-TK itu kan juga di PAUD itu bisa dicek data orang tua tanggal pernikahannya apa, nanti dicek kan di akte lahirnya anak. Nah kalau selisihnya cuma 4 bulan dari pernikahan itu jelas MBA. Gak ono kan? Gak, manusia itu gak bisa jadi ini kayak orang tua PT. Benar gak? Kalau ayam itu bisa, ayam 3 bulan yang harusnya durasinya itu masih bisa 1 tahun untuk menjadi lebih enak. Ayam kampung tuh kenapa enak? Karena dia alami. Sementara kenapa ayam horeng disebutnya kalau Leghorns atau horn itu menjadi rasanya berbeda karena dia dipercepat. Ayam tuh bisa dipercepat, tapi kalau manusia enggak mungkin kan di dalam 3 bulan terus langsung bisa setara dengan 9 bulan. Tidak. Nggak mungkin. Maka nggak mungkin lahir di usia 4 bulan setelah perkawinan atau 3 bulan setelah perkawinan. Bener nggak? Nah kalau udah kayak gitu, cek. Kalau ternyata lahir dan tidak ada upaya untuk menggugurkan, ada lagi yang menjadi masalah untuk ABK-nya. Karena psikologis ibu hamil itu mempengaruhi janinnya. Kalau dia dalam berikhtiarnya tidak dalam kondisi yang sah, kira-kira ibu ketika hamil di luar pernikahan itu khawatir nggak, was-was nggak, cemas nggak?
pasti itu bisa dipastikan psikologisnya gitu. Wah ini nanti sudah terlanjur jadi, nanti jangan dinikahi apa enggak ya? Gitu kan? Takut Sehingga ketahuan banyak. juga. Kalau apapun yang terjadi, ketika tuh kondisinya tidak dalam kondisi yang sah, yang benar, itu pasti punya potensi. Ya suara neko-neko. Berarti itu artinya dia sudah sejak awal sudah tahu masalahnya, tapi dia sedang mencari masalah. Nah, di trimester pertama di sini, paham ya? Sehingga kenapa terjadi ABK? ABK itu fungsi pertama kali deteksinya itu dari awalnya itu dari mulai di dalam kandungan, berarti prenatal, pada saat lahir dan saat postnatal dan setelah lahir. Itu penyebabnya untuk ABK. Prenatal bisa jadi karena itu tadi ada proses-proses yang sengaja dihentikan, atau karena dihentikannya dengan sengaja, atau karena penyakit, misalnya penyakit tokso, penyakit paru-paru basah yang akhirnya ibunya minum obat dan sebagainya, tapi nggak tahu kalau hamil. Nah itu bisa sangat mungkin terjadi. Jadi prenatal. Jadi jangan dilihat waktu naruh ABK, diikhtiarkan dulu sampai pada waktu di kandungan. Maka sebetulnya mengandung itu selalu high risk. Gak ada yang mengandung itu tidak berisiko. Resikonya tinggi. Nah Indonesia juga sedang bagaimana menurunkan intensitas kematian dari ibu-ibu saat melahirkan dan ibu-ibu saat mengandung. Itu gerakannya untuk Departemen Kesehatan begitu. Nah, itu jelas berarti di masa apa? Trimester pertama. Trimester pertama itu harus apa? Ibunya harus dalam tanda petik, puasanya dalam tanda petik. Puasa itu sebetulnya adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dulu. Benar nggak? Benar. Nah, termasuk saya punya cerita yang selalu saya bagikan ke yang lainnya, termasuk makan makanan. Trimester pertama itu pasti nggak enak makan. Kenapa? Karena ada perubahan hormonal. Bapak-bapak nanti harus mensupport. Ini calon yang lainnya juga harus support. Ibu-ibunya juga harus tahu diri. Oh, trimester pertama itu pasti ada perubahan hormonal. Perubahan hormonal itu pasti nggak enak. Sudah males makan, tidak muntah dan sebagainya. Itulah ujian seorang ibu di awal proses untuk bagaimana diamanani generasi penerus. Kalau itu tidak namanya ujian, tidak ikhlas, maka diturutin aja, nggak mau makan, nggak mau apa, muntah, nggak mau makan. Padahal itu saatnya perkembangan otak, itu saat tumbuhnya otak. Maka kira-kira otaknya bisa tumbuh optimal nggak? Tidak. Nah, itu ujiannya di situ. Gusti Allah itu benar-benar luar biasa. Jadi mengujinya itu sampai di awal dulu. Dan proses sakitnya itu sudah dialami. Kita yang perempuan itu sudah dipersiapkan sejak balik. Mulai menstruasi itu tiap bulan itu sudah mulai sebetulnya masa trainingnya dari awal untuk perempuan. Lagi enggak, karena lagi Tidak merasakan. Lagi tidak merasakan. Kenapa? Dia punya beban sendiri yang lebih berat. Perempuan punya beban juga. Jadi sama bebannya itu seimbang. Kenapa? Lagi-lagi walaupun begitu dia mau megang lisensi untuk ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Benar kan? Talak itu ada pada laki-laki, bukan pada perempuan. Kalau talak pada perempuan, coba dibayangkan nanti kawin cerai itu banyak. Bisa jadi rumah tangga itu bisa jadi. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu pada senyum semua. Kenapa? Perempuan tuh emosinya tinggi. Jadi mengambil keputusan itu kadang-kadang karena emosional. Nah, ini sebetulnya dididiknya mulai sejak pembentukan ini loh. Bunda mau ke kamar mandi. Oh, baik. Bedanya di sini.